Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi, pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wat Taqrib atau kitab Matan Abu Suja, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Suja atau kitab Al-Ghayah wat Taqrib. Pagi hari ini kita masuk pembahasan babun al-libas, bab yang membahas tentang masalah pakaian. Tetapi yang dimaksud adalah pakaian dan juga satu pembahasan dengan perhiasan. Maka dijelaskan di dalam syarahnya, faslun ma yahrumu 'ala rijali min libasin. Fasal yang membahas tentang apa yang diharamkan bagi laki-laki yang berupa pakaian dan juga tentunya perhiasan. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri, dan diharamkan bagi laki-laki memakai sutra atau kain sutra. Wa tahattumu bizahabi, dan memakai cincin atau perhiasan yang terbuat dari emas. Wa yahillu linnisa'i, dan dihalalkan bagi wanita. Wa qalilu zahabi wa kasiruhu fit tahrimi sawa'un, dan di dalam kitab matannya dijelaskan sedikit dan banyaknya kadar emas dalam hal pengharaman itu hukumnya sama. Wa idza kana ba'du saubi ibraisaman wa ba'duhu qutnan au katanan jaza lubsuhu ma lam yakun al ibraisamu ghaliban. Dan ketika sebagian pakaian yang bercampur dengan sutra atau bercampur dengan kain sutra dan sebagiannya terbuat dari kapas atau katun, maka ini boleh dipergunakan selama campuran kain sutranya itu tidak mendominasi.
Ini kondisinya berbeda tentang pengharaman emas dan sutra bagi laki-laki. Pengharaman emas bagi laki-laki mau sedikit mau banyak tetap haram. Tetapi ketika kain sutra, satu contoh satu pakaian, ada kain sutranya sedikit, Pak. Umpamane taruhlah nek kulan panjenengan mungkin jarang nganggo pakaian sutra mau niku larang. Ada satu pakaian taruhlah baju koko umpamane. Kebetulan di bagian tertentu dari koko itu ada kain sutranya. Kalau kain sutranya tidak mendominasi, maka ini diperbolehkan. Mungkin nang bagian lengan setidik. Lah niku wonten sutrane, mungkin anu karena kurang dawa terus disambung karo sutra umpamane dadi poleng-poleng. Tapi sutranya hanya sedikit. Tidak sampai mendominasi, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau kain sutranya mendominasi, 80% sutra, yang 20% katun, maka nggak boleh. Karena yang mendominasi adalah kain sutra. Tapi kalau hanya 10% atau 20%, artinya yang mendominasi adalah kain katunnya atau kain jenis lain daripada sutra, maka ini boleh. Namun kalau bagi wanita, memakai emas boleh, memakai sutra juga boleh. Jadi ini pengharaman ini khusus bagi laki-laki. Kenapa emas itu diharamkan bagi laki-laki? Kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwa setiap yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti itu akan membawa madharat atau bahaya. Kita harus yakin itu. Dan setiap apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti itu akan membawa kebaikan bagi kita. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 1400 tahun yang lalu melarang laki-laki menggunakan emas. Ternyata di akhir zaman ini, setelah dilakukan penelitian secara medis, ternyata penggunaan emas bagi laki-laki itu akan mempengaruhi darah, mempengaruhi sel darah dan urin. Jadi ini ternyata umpamanya wong lanang kok nganggo kalung emas, itu ternyata mempengaruhi sel darah dan juga urin. Dan kalau itu dilakukan dalam jumlah yang banyak, kemudian dilakukan dalam waktu yang lama, ternyata ini akan menyebabkan satu jenis penyakit. Kulo kesupen niku jenis penyakitnya nopo niku. Tapi penyakit niku bisa menimbulkan seseorang tadi itu menjadi seolah-olah pikun yang dipaksakan. Jadi seolah-olah niku lah tiang niku mungkin kayak bocah cilik maning, Pak. Jadi mungkin bisa jadi dikatakan itu kayak carane umur mbeke 40 ning seolah-olah kayak wong umur 80 kan kayak bocah cilik maning. Seperti penuaan yang dipaksakan. Maka penelitian secara medis ini menjadi jawaban kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki menggunakan perhiasan emas. Lalu bagaimana dengan wanita? Kenapa bagi wanita kok tidak dilarang? Ternyata wanita karena mereka memiliki daurah syahriyah, setiap bulan ada darah yang dikeluarkan, maka sel-sel darah yang terpengaruhi oleh molekul-molekul emas yang bisa menembus pori-pori itu dibuang dengan adanya darah menstruasi yang keluar. Lah nek bulan panjenengan kan mboten mens, Pak. Dadi aben bulan mboten wonten darah men lah. Bagi perempuan ternyata diperbolehkan karena ada darah yang dikeluarkan, maka efek buruk daripada emas tadi, molekul emas tadi itu bisa dibuang setiap bulan. Lah kalau kain sutra bagaimana? Pelarangan kain sutra.
Kain sutra ternyata laki-laki yang menggunakan kain sutra ada kalanya menjadi simbol khuyala, simbol kesombongan. Oh, kelambine nyong kelambi sutra tukune nang Inggris umpamane. Lah, itu menjadi khuyala, simbol daripada kesombongan. Dan kain sutra dan juga emas bagi laki-laki itu nanti bagi kaum muslimin nanti kita akan memakainya nanti insya Allah di surga atau di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan di dalam syarahnya, yahrumu 'ala rijalil balighin al mukallafin lubsul harir wa tahattum bizahabi. Diharamkan bagi laki-laki yang baligh, yang sudah mukallaf, artinya sudah dikenakan beban hukum, sudah dikenakan beban hukum, memakai kain sutra dan juga memakai cincin yang terbuat dari emas. Wa kadzalika lubsu salsalati au sa'atin au zurmin dhahabin. Dan ternyata pelarangan menggunakan emas ini bukan hanya sebatas cincin emas, tetapi begitu pula dilarang menggunakan kalung yang terbuat dari emas. Begitu pula larangan menggunakan kancing baju yang terbuat dari emas. Mungkin saking sugih Pak, benike nganggo emas lah. Niku bagi tiang jaler, bagi laki-laki itu diharamkan. Auzur atau ausaatin atau jam tangan yang terbuat dari emas. Jam tangannya emas Pak. Mbuh merek macam-macam ya, mungkin Rolex apa tapi kalau itu jam tangan yang terbuat dari emas bagi laki-laki itu diharamkan. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kalung-kalung yang lain? Karena ada jenis kalung yang itu ada kalanya kalung itu untuk tanda. Bagi laki-laki, kalau kalung itu terbuat dari emas, mau untuk tanda ataupun bukan tetap haram hukumnya. Lalu bagaimana kalau kalung yang bahannya selain emas bagi laki-laki? Nek wong wedon itu angsal Pak. Sebab wanita itu memang diperbolehkan menggunakan perhiasan. Kalau taruhlah satu contoh kalung yang terbuat dari perak. Kalau laki-laki menggunakan kalung yang terbuat dari perak dengan tujuan itu sebagai perhiasan, maka tidak boleh. Karena apa? Perhiasan itu adalah kekhususan bagi wanita. Dan laki-laki yang menyerupai wanita kategori yang dilaknat. Jadi umpamanya nganggo kalung, ya kan akhir jadi kayak kewanitaan Pak. Nah, kalung sing tujuannya nggo perhiasan walaupun itu bukan emas. Tapi kalau kalung itu hanya sebagai kalung tanda, mungkin kalung tanda jamaah haji yang biasanya itu pakainya gelang ya. Gelang yang itu menjadi identitas. Mungkin ada namanya. Nah, terus ada tulisannya jamaah haji Indonesia. Karena rata-rata jamaah haji Indonesia tidak bisa berbahasa Arab. Ngonek kesasar. Lah niku nek umpamane anak terus sing menemukan oh jenengane iki jamaah haji Indonesia kan tinggal digawa maring maktab, maring kantor dilaporkan. Ini ada jamaah jenengan yang kesasar. Ya. Kalau itu tujuannya bukan sebagai perhiasan tapi sebagai tanda. Umpamane satu contoh nek seminar niku nggih wonten kalung karo benang. Tapi kalung identitas itu bukan perhiasan. Umpamane Arif Hidayat dari Banjarnegara peserta muktamar umpamanya, itu boleh karena itu hanya sebagai apa? Identitas. Tapi kalau itu sebagai perhiasan maka tidak boleh. Tapi kalau yang terbuat dari emas, mau itu sebagai perhiasan ataupun bukan, maka haram bagi laki-laki. Di dalam hadis riwayat dari Hudzaifah
Beliau berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsul hariri wad dibaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakan sutra bagi laki-laki, wad dibaji, dan kain sejenis sutra atau kain sutra, wa an najlasa alaihi, dan melarang kita untuk duduk di atas sutra. Sutrane orang nggo kelamben, Pak, tapi sofa tempat duduknya terbuat dari sutra, maka itu pun dilarang. Wa dalilu tahrimu dzahabi 'ala rijali, dan pengharaman emas bagi laki-laki ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhilla dzahabi wal harir li inasihim, dihalalkan penggunaan sutra, emas dan sutra bagi kalangan wanita di kalangan umatku. Jadi nek wong wedon nganggo sutra angsal, nganggo emas angsal. Wa hurima ala dzukuriha, dan diharamkan bagi kaum lelakinya. Jadi nek kula panjenengan tiang jaler niki haram. Kemudian ada faidah, yajuzu lil wali ayyul bisa sabiyyu zahabi wa kadzalikal majnun li'annahu ghairu mukallaf. Diperbolehkan bagi walinya untuk menggunakan sutra terhadap laki-laki yang masih kecil, bocah cilik, Pak. Sebab anak kecil belum mukallaf. Dan demikian juga diperbolehkan menggunakannya, memakaikannya kepada orang gila. Kenapa? Karena anak kecil dan orang gila masuk kategori ghairu mukallaf, belum dikenakan beban hukum. Jadi umpamanya kok wong gemblung nganggo kain sutra tiang jaler, mboten haram, Pak, angsal itu. Sebab napa? Wong gemblung, Pak, tidak dikenai beban hukum. Cuma yang jadi masalah anak orang yang mau gemblung nganggo sutra, ya mungkin bisa jadi anak kain sutra nu diwehi ya dikasih. Wong gemblung nganggo sutra, wah itu gemblung sugih, Pak. Lah, wong gemblung tapi sugih lah. Wah, timbang daripada bandane mubah iki, wis tinggokna bae. Kalau dia orang gila boleh. Atau anak kecil yang belum balik. Lalu bagaimana kalau pakaian? Idza kana saubu masnu' min hariri lirijali aghlabahu min qatnin aw sufin aw ghairi dzalik wal aqallu min haririn jaza isti'malu. Kalau ada satu pakaian yang ternyata dibuat ada sutranya, namun yang mendominasi adalah kain katun atau kain wol atau jenis kain yang lainnya, sementara kadar sutranya itu hanya sedikit, maka ini boleh dipergunakan. Boleh dipergunakan. Umpamanya gini wow, kain sutranya hanya 10% atau 5%, sementara yang mendominasi adalah kain katun atau kain wol. Kemudian idzal labisa rajulul mukallaf khatiman min dhahabin fa haramun muhimman qalla waznihi au kasura. Sekiranya seorang lelaki yang sudah mukallaf dia menggunakan cincin yang terbuat dari emas, maka hukumnya haram, baik itu banyak kadarnya ataupun sedikit kadarnya. Umpamanya ada cincin ternyata 80% perak, kemudian di bagian ujung cincin tadi atau mungkin bagian matanya itu emas, Pak, cuma 20%, tetap hukumnya haram. Hukumnya tetap haram walaupun tidak mendominasi. Kemudian
yajuzu ittihadhu sinnun min zahabin. Dihalalkan menggunakan gigi yang terbuat dari emas. Ternyata dalam mazhab Syafi'i, emas yang terbuat, gigi yang terbuat dari emas itu diperbolehkan, sekalipun itu yang menggunakan laki-laki. Karena pada masa zaman dahulu yang paling aman menempel pada anggota tubuh itu adalah emas. Nek bahasa kulan panjenengan, emas niku ora bakal karatan, Pak. Tapi nek untu palsu bahane kuwi karo wesi, karatan bahaya, Pak. Karatan. Bukan malah sehat, malah gusine malah titanus, Pak. Tapi kalau dia terbuat dari emas, aman. Jadi ini masuk kategori rukhsah atau keringanan ketika memang itu ada darurah. Satu contoh, ada sahabat Nabi SAW yang menggunakan hidung yang terbuat dari emas. Irungnya kan emas, Pak. Kebetulan sahabat ini ketika berperang niku irungnya kepencelas pedang. Sebab perang zaman dahulu dengan sekarang kondisinya berbeda. Zaman dahulu perangnya adalah body contact, langsung berhadapan-hadapan. Nek zaman seniki kan jarak jauh, Pak. Kadang-kadang main di pejet to kan ngoting-ngoting pus pelurune tekan dimbuh. Atau mungkin nembak jarak jauh. Nah, ini kebetulan sahabat ini hidungnya putus. Maka untuk memperbaiki penampilan supaya tidak nampak begitu buruk, itu menggunakan hidung yang terbuat dari emas. Karena dia aman ketika menempel dalam anggota tubuh manusia. Dan ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Karena apa? Adanya satu darurat. Demikian juga seorang lelaki yang dalam satu kondisi tertentu nek nganggo kelambi murahan gatel, Pak. Tapi nek nganggo kambi sing digawekan sutra mboten gatel. Oh, ini mungkin potongan-potongan awak sugih, Pak. Lah nih kelas kulan panjenengan kan kelambi bodolan ya ora gatel, kelambi bekas ya ora gatel, kelambi murahan apa larang ya mboten pengaruh, Pak. Dan niki ada sahabat Nabi SAW bernama Abdurrahman bin Auf. Dia menggunakan kain sutra. Karena kalau pakai kain biasa gatel, Pak. Tapi nek nganggo kelambi sutra mboten gatel. Maka Nabi SAW bersabda, "Arkhasu li Abdurrahman ibni Auf fil lubsi dzalik." Saya memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf untuk memakai kain sutra. Maka ini menjadi dalil bagi orang yang tidak bisa menggunakan selain pakaian sutra. Bagi laki-laki dia diperbolehkan, terkena hukum rukhsah. Nek bahasa kulan panjenengan niku ulih keringanan, Pak. Nah, ulih keringanan. Ning kelas potongane kulan panjenengan iki wis potongan wong-wong cilik atau niki nggih. Lah ya boro-boro nganggo kain sutra biyen tau njajal be urung kan jenisnya kayak apa ya Allah. Mungkin pernah mungkin megang gitu ya, tapi ya nyekel tok paling tuku yo larang. Nah, jadi kalau memang ada darurat dalam satu kondisi tertentu itu diperbolehkan. Kemudian idza kana saubul masnu' min haririn lirijali aghlabahu al-harir wa qaliluhu min ghairi al-harir haruma. Jika satu pakaian yang dibuat itu ternyata kain sutranya mendominasi, lalu jenis kain yang lain itu kadarnya sedikit, 80% sutra, 20% katun, maka ini tetap diharamkan, tetap tidak boleh karena kain sutranya mendominasi. Kemudian ada masalah, idza stawal harir wal qatnu mislan jaza isti'malu. Ini ada satu masalah ternyata dijelaskan dalam kitab ini.
Kalau kadarnya itu sama antara sutra dan katun 50% 50%, berarti kadarnya sama. Satu contoh, maka ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika kadar kain sutranya itu mendominasi. Kemudian ada tanbih. Al-khunsa karrijali fit tahrimi lubsul harir wa tahattum bidzahabi. Bagi banci, al-khunsa itu banci, pondan, bencong bahasa kulan panjenengan. Bagi banci atau bencong itu hukumnya seperti laki-laki dalam hal pengharaman menggunakan kain sutra dan menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Artine senajana kue wong bencong Pak, hukumnya dalam hal pengharaman ini itu mengikut laki-laki. Oh, tapi ternyata bencong pada nganggo emas, Pak. Pada nganggo emas. Dalam hal pengharaman emas dan sutra, bencong itu seperti laki-laki. Gak boleh. Gak boleh. Tapi kan yang udah lanang udah wedon lah, tetap itu dihukumi seperti laki-laki dalam hal pengharaman. Cuma kalau dalam soft sholat itu masuk soft perempuan. Tapi dalam hal ini masuk seperti laki-laki. Pancen iki rumit apa? Hukumnya rumit ini. Masalah al-khunsa ini. Nauzubillahi min dzalik wa nauzubillahi min dzalik. Tapi singkulan panjenengan prihatin niku akhir-akhir zaman ini banyak khunsa jadi-jadian, bencong jadi-jadian. Aslinya lanang tulen Pak. Ini gara-gara dolane karo bocah wedon, suwe-suwe kepengin dadi wong wedon. Wonten kata niku Pak. Ada. Atau mungkin lingkungan pekerjaannya di lingkungan wanita. Artinya profesi itu kebanyakan yang menggeluti wanita. Akhirnya suwe-suwe pengen jadi wedon, terus jadi wedon. Di Indonesia ini aneh juga nih. Ada juga perempuan jadi laki-laki. Wonten niku nggih. Perempuan jadi laki-laki. Lah ini yang memang agak sedikit jarang, Pak. Nek wong lanang terus dadi wedon, itu hukumnya haram. Ning niku mandan gampang Pak, prosesnya kan niku mandan gampang. Ning nek wedon dadi lanang, ketone mandan ngel. Mandan ngel. Wis dibayangaken mawon niku mandan ngel niku. Nah. Jadi khunsa itu dalam hal pengharaman sutra dan emas itu sama seperti laki-laki. Maka bencong, pondan ataupun khunsa itu haram menggunakan emas dan kain sutra. Kemudian dijelaskan dalam syarahnya, idzal lam yajid asy-syahsi illa sauban min haririn liyastara auratihi jaza lidururatin. Kalau ada seseorang, yang dimaksud adalah seseorang laki-laki, dia tidak mendapati satu pakaian pun kecuali satu pakaian yang terbuat dari sutra untuk menutupi auratnya, maka ini hukumnya diperbolehkan karena darurat. Bapak enggak ana wong ora duwe klambi, bisa jadi mungkin wonten bencana banjir, Pak. Banjir. Klambine kendang kabeh, Pak. Kendang kabeh. Ternyata klambi sing ora kendang kuwi sutra. Umpama niku nggih, anu kain sutra anu larang dadi ora melu kendang umpama niki. Cemantel nang mungkin disonang pager, mboten melu kendang Pak. Sing liyane kendang kabeh. Dia hanya ada satu pakaian yang itu terbuat dari sutra. Penimbangan wuda ora kelamben, maka dalam kondisi darurat diperbolehkan. Karena ada satu kaidah, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Karena memang kondisinya darurat. Naudzubillahi min dzalik, karena ini memang musim hujan ini biasanya di Indonesia kalau sudah mulai masuk musim hujan
akeh banjir, Pak. Akeh banjir. Insya Allah Banjarnegara aman. Kemudian ada satu keterangan, al-harir wa dhahabi lirijali fil jannah insyaallah taala. Sutra dan emas bagi laki-laki itu nanti diperbolehkan untuk digunakan di surga insyaallah. Jadi kulan panjenengan seniki barang-barang sing dilarang nang dunia, benjang kapan kulan panjenengan mlebet jannah, mlebet swarga niku angsal. Contohnya homer nang Indonesia, nang dunia, di dunia kita minum homer itu haram, Pak. Tapi nanti di surga nanti homer niku mboten memabukkan. Lan niku homer nang surga niku angsal. Tapi nang dunia haram. Termasuk juga emas dan juga kain sutra bagi laki-laki. Sampun suruk nopo nggih? Sudah ya? Nah, 2 menit lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo. Barangkali onten. Monggo. Intan ya. Intan bukan emas itu ya, intannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada keterangan ataupun dalil yang menjelaskan pengharaman menggunakan intan bagi laki-laki. Jadi yang diharamkan adalah emas dan kain sutra. Jadi kalau tidak ada sesuatu, tidak ada nas dalil yang mengharamkan, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Al aslu fil asya' al ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu diperbolehkan malam yajid dalilu tahrim, selama tidak ada nas dalil yang mengharamkan. Cuma intan niku yo larang juga, Pak, niku larang. Niku yes, jenisnya kayak apa wallahu alam nggih. Dadi mboten wonten nas dalil ingkang nglarang niku wae. Wallahu alam bissawab. Wonten malih napa mboten? Mbok beliau wonten. Cekap nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.